Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan dan kondisi kalian? Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah selalu kesehatan, ya, sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, ya, baik aktivitas belajar, juga aktivitas untuk beribadah kepada Allah. Oke anak-anak, dalam pertemuan ini Pak Sadat akan lanjutkan pertemuan yang kemarin, ya, yaitu tentang pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Kalau dulu Pak Sadat sudah menerangkan tentang apa itu arti iman, kemudian macam-macam kitab Allah, perbedaan antara kitab dan suhuf, ya. Dan sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin Pak Sadat sudah menerangkan tentang kitab Taurat dan Zabur, sekarang Pak Sadat mau melanjutkan, yaitu menerangkan tentang kitab Injil. Ya anak-anak, secara bahasa Injil artinya pengabaran, ya. Nih, Injil artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Tapi jangan diartikan salah. Juru selamat ini artinya bahwasanya Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah berjalan atau meniti kehidupannya di luar dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah. Itu maksudnya juru selamat. Jadi menyelamatkan manusia dari jalan kesesatan. Itu. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani, ya, untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, karena manusia itu ketika diberikan ajaran oleh nabinya, kemudian beriman. Kemudian setelah ditinggal nabinya, lama-kelamaan ingkar kembali. Nah ini kemudian Nabi Isa diturunkan lagi untuk sebagai juru selamat, untuk menyelamatkan dan mengembalikan kaum Bani Israel kepada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, ya. Kemudian, ya, dalam Al-Quran diterangkan tentang kerasulan Nabi Isa, ya. Jadi dalam surat Maryam ayat 30 Allah berfirman, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia Allah memberiku kitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita, ya, dan merupakan dalil bahwasanya Isa itu bukanlah Tuhan yang selama ini diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya, atau orang-orang Kristen, dan juga bukan sebagai anak Tuhan, karena di sini sudah jelas disebutkan atau difirmankan oleh Allah, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.
Ini tegas dan jelas. Ya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia Allah memberiku kitab, yaitu Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi sudah jelas di sini diterangkan bahwasanya kedudukan Nabi Isa itu adalah Nabi Allah atau Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya, yaitu umat kaum Nabi Isa. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, ya, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Secara umum kitab Injil berisikan tentang, ya, yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Sadat sudah terangkan bahwasanya ketika seorang nabi datang kemudian mengajarkan syariat-syariat Allah, maka orang akan sebagian juga akan beriman. Ya. Lama-kelamaan orang yang beriman akan bertambah. Bertambah banyak. Kemudian ketika nabinya sudah meninggal, lama-kelamaan ajaran ini ditinggalkan oleh kaumnya. Sehingga kaum itu kembali kepada kesesatan. Nah, kemudian diutuslah seorang rasul lagi. Ya, makanya kemudian di sini dikatakan, ya, secara umum kitab Injil berisikan tentang yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu banyak yang menyembah kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ya. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah bedanya kitab-kitab sebelum Al-Quran atau terdahulu dengan kitab Al-Quran. Jadi ada hukum-hukum yang sudah tidak sesuai dengan zaman saat ini atau zaman ketika Nabi diutus, dalam hal ini Nabi Isa. Makanya kemudian beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dihapuskan dengan ajaran yang baru, yaitu kitab Injil, mengganti hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai. Kalau Al-Quran beda. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu selalu dapat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga tidak perlu ada hukum-hukum yang diganti. Ya. Al-Quran itu mencakup segala aspek kehidupan dan juga isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan lebih maju daripada zaman saat ini. Itulah Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus lahir, ya, di dalam kitab Injil sudah dijelaskan
Yaitu apa? Akan datang setelah Nabi Isa, yaitu seorang Rasul yang bernama Muhammad. Ya. Hal ini juga tidak hanya ada di dalam kitab Injil yang menerangkan tentang akan adanya Rasul yaitu Nabi Muhammad, tetapi juga hal itu juga dimuat di dalam kitab Taurat. Oke. Kemudian kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dulu, ya. Kalau Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu itu murni berdasarkan wahyu Allah, ya. Jadi disebut kitab-kitab samawi berdasarkan wahyu Allah. Tetapi Injil yang sekarang disusun oleh manusia-manusia, ya, yaitu oleh Matius, ya, kemudian Markus, Lukas, dan Yahya, ya. Kemudian hasil susunan itu juga namanya berbeda-beda, sehingga ada yang disebut dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya, berdasarkan pengarangnya. Kemudian ada satu kitab Injil, ya, yang isinya condong atau agak sesuai dengan kebenaran Al-Quran, ya, yaitu yang namanya Injil Barnabas, di mana sekian dari ajarannya yaitu menyatakan Yesus tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas Iskariot. Kemudian Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasul Allah. Kemudian menerangkan pula putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Itu yang terdapat dalam Injil Barnabas, ya. Tetapi Injil ini tidak dipublikasikan karena apa? Sangat membahayakan bagi mereka, karena isi daripada Injil Barnabas ini sesuai dengan Al-Quran. Sekarang kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran, ya, sebagai kitab umat Rasulullah Muhammad SAW atau kitab umat Islam. Al-Quran adalah pengertiannya, Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Nah, membacanya merupakan ibadah. Jadi kalau dikatakan di sini membacanya saja merupakan ibadah, maka kita upayakan tiap hari kita harus membaca Al-Quran. Apakah itu satu makro, satu surat, atau bahkan mungkin ada istilah one day one juz, ya, satu hari satu juz, berarti satu bulan kita dapat menghatamkan Al-Quran sekali, ya, itu sangat bagus. Kemudian firman Allah, ya, dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, ya. Dalam surat Ali Imran ayat 3 Allah berfirman,
nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dan Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Quran itu juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, termasuk Zabur dan Injil. Ya, ini anak-anak. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ya, ini. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak diajarkan seperti Iqra, tidak, tetapi langsung memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad langsung tahu dan faham serta mengerti bunyi ayatnya. Ya. Kemudian yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu seperti ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui kata-kata kepada Nabi, yaitu Iqra. Itu. Jadi itu keluar dari mulut Jibril, kemudian didengar oleh Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Nah, ini dalam satu riwayat dikatakan, inilah datangnya wahyu, maksud saya, yang dirasakan berat oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Suara gemerincing itu bisa dikatakan memekakkan telinga. Ya, jadi suaranya berisik begitu, ya. Ini. Kemudian yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Ya. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Ya. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Ya. Kalau diturunkan langsung, ya, 114 ayat, manusia akan bingung. Ya. Makanya kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Agar apa? Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Yang kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ya. Contoh misalnya dalam surat Al-Lahab, ya, diturunkannya oleh Allah karena apa? Karena Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dijawab dengan diturunkannya Al-Quran surat Al-Lahab. Ya. Kemudian memudahkan untuk diingat dan dihafal. Ya. Jadi turunnya berangsur-angsur, ya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sehingga memudahkan untuk diingat dan dihafal. Kemudian selanjutnya, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Ya. Misalnya sahabat bertanya, kemudian Al-Quran, Nabi belum menjawab karena menunggu wahyu, ya. Kemudian setelah itu turun ayat dari Allah. Kemudian Nabi menjelaskan pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat itu dengan
wahyu yang turun tadi. Itu anak-anak. Kemudian kedudukan Al-Quran, ya, merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sumber hukum Islam yang pertama. Jadi sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua As-Sunnah atau hadis, kemudian ijma'us sahabah, ya, ijma' para sahabat, kemudian yang keempat qiyas, itu sumber-sumber hukum bagi kita umat Islam, ya. Kemudian fungsi Al-Quran yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Quran surat ke-45 ayat 20, ya. Kemudian Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin, ya. Kemudian Al-Quran sebagai cahaya petunjuk, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi cahaya petunjuk. Kemudian sebagai peringatan, ya, az-zikr. Kemudian yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda, ya. Yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu, ya. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai hukum. Yang sembilan, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa, ya. Jadi kalau kita misalnya resah, gelisah dan lain sebagainya, nah, kita bisa menghibur atau mengobati jiwa kita dengan membaca Al-Quran. Maka jiwa kita akan menjadi tenang. Kemudian yang ke-10, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, ya. Dan yang ke-11, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Isi kandungan Al-Quran, ya, di sini diterangkan, ya. Isi kandungannya yang pertama dari segi kuantitas, ya, isinya, yaitu Al-Quran berisikan 30 juz, 114 surat, ya, 6.236 ayat. Kemudian 323.015 huruf dan 77.439 kosakata. Itu Al-Quran, ya. Dari segi kualitas, nah ini isi Al-Quran adalah akidah, akhlak, ya. Kemudian tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Nah, muamalah ini meliputi munakahat, ya. Munakahat itu apa? Tentang perkawinan, faraid, waris, kemudian jinayat, hudud. Hudud itu hukuman, ya. Jual beli, al-khilafah, kepemimpinan, makanan, penyembelian, ya, akdiyah, tentang peradilan, jihad, dan dualiyah. Dan akidah yaitu mengajarkan kepercayaan terhadap Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir dan takdir. Itu akidah. Kemudian ibadah yaitu mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah. Muamalah yakni mengajarkan hubungan antar manusia. Akhlak karimah yakni mengajarkan budi pekerti yang mulia. Tarikh yakni menceritakan sejarah umat terdahulu, ya. Ini karena apa? Dari sini bisa diambil keteladanan
mana yang baik kita tiru, kita laksanakan, mana yang tidak baik maka kita jauhi. Kemudian syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Ya. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan nama Nuzul Quran. Ya. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Itu tadi yang sudah saya terangkan di depan tadi, ya. Kemudian yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak hanya berlaku bagi umat atau kaum tertentu. Kemudian yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama yaitu mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Ya. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Kemudian yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. Nah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, mendapatkan pahala dari Allah, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri. Dan yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah yaitu yang pertama, setutur bahasanya sangat indah. Manusia tidak akan bisa mengarang dengan bahasa yang seindah bahasa Al-Quran. Itulah bukti kemujizatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi di dalamnya berisikan ilmu-ilmu yang lengkap. Kemudian yang ketiga, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada hukum-hukum yang dibatalkan atau diganti. Ya, karena semua yang ada di dalam Al-Quran sudah mutlak kebenarannya dan sesuai dengan kondisi dan zaman apapun. Kemudian yang keempat, adanya ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang, yang berada di luar jangkauan akal manusia, dan yang akan dialami manusia, seperti kehidupan di alam barzakh dan alam akhirat. Ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, ya, ini surat An-Nahl ayat 66, kemudian surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ini juga. Nah, ini anak-anak pembahasan kita tentang kitab Injil dan Al-Quran. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.